Presiden Partai Keadilan Sejahtera secara resmi mengusung Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029. PKS yakin pasangan ini bisa memenangkan pemilihan gubernur Jakarta. Dalam acara pembukaan kepemimpinan Partai Keadilan Sejahtera di Hotel Said, Jakarta, Presiden PKS Ahmad Saiku resmi mengumumkan pasangan Cagup dan Cawagup yang diusung partainya. Saiku menyebut pasangan Anies Iman atau yang disingkat AMAN memiliki kualifikasi dan saling melengkapi untuk memimpin Jakarta. Tingkat pusat DPTP, PKS pada rapat di hari Kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur yang memiliki kualifikasi yang mumpuni, serasi, dan bisa saling melengkapi untuk memimpin DKI Jakarta. Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur dari PKS ini, yaitu Sohibul Iman, mengaku optimis berpasangan dengan Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta. Ia yakin akan memenangkan kursi gubernur dan wakil gubernur sekalipun melawan Ridwan Kamil. Sohibul Iman mengatakan Presiden PKS sudah mengagendakan pertemuan khusus dengan Anies yang akan digelar usai Anies kembali ke Jakarta, dan saat ditanya oleh awak media terkait dengan isu pencalonan Ridwan Kamil dari Koalisi Indonesia Maju, Sohibul Iman mengaku siap bertarung memenangkan Pilkada Jakarta. Nggak ada masalah. Dalam pertandingan nggak usah takut dong untuk pertandingan. Ya kan, ya kita bertanding aja. Pede nggak Pak? Pede nggak Pak kalau nanti Ridwan Kamil diusung sama Kim? Insya Allah kita siap bertarung secara sportif, ya, secara fair, ya, insya Allah. Kan nanti siapapun yang jadi kan sebetulnya kan itu buat rakyat Jakarta kan, kebaikan buat rakyat Jakarta kan. Jadi nggak ada masalah gitu ya. Kalau rakyat Jakarta percaya pada kami, ya tentu kami yang akan memimpin. Kalau ternyata tidak percaya, ya nggak ada masalah. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut pengusungan nama Sohibul Iman sebagai calon dari PKS masih bisa saja berubah. Menurutnya dinamika partai politik soal pilkada khususnya Jakarta masih cukup tinggi. Surya Paloh menyebut jika PKS mengusung nama Sohibul Iman saat ini, ada kemungkinan mengusung sosok berbeda di masa yang mendatang. Dari kacamata partainya, ada dua faktor yang membuat orang akan mengusung satu tokoh, yakni soal elektabilitas dan juga kapabilitas. Partainya sendiri juga tengah berdinamika, termasuk usulan nama Ahmad Syaroni untuk maju pada Pilgub Jakarta. Ya wajar saja. Ya kan, Pak Saibul didukung sebagai apa? Calon gubernur. Sudah. Kan bisa aja terjadi barangkali perubahan-perubahan. Ya mungkin hari ini barangkali Pak Saibul, besok beda lagi kan. Oh gitu. Tapi kalau Nasdem bakal membicarakan gitu. Kemarin juga menarik dari DPW Nasdem DKI mendorong Bang Sahroni. Nah Bang Sahroni katanya tergantung Pak Surya, kalau Pak Surya nyuruh maju. Nah, kalian cek dulu Sahroni siap apa enggak? Siap itu lahir batin dan siap lapangan juga. Ikut-ikutan nggak menentu aja, terjungkir aja untuk apa bilang. Kalau Bang Sahroni siap, DPP siap mengusung juga. Ya, kita lihat dulu probability. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mendeklarasikan nama Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta pada Pilkada 2024. Namun kursi PKS di DPRD Jakarta hanya 18 kursi, yang artinya belum mencapai batas minimal 20% kursi untuk bisa mengajukan calon kandidat sendirian. Lalu bagaimana paket Anies Iman ini dapat diterima oleh partai lain, terutama PKB yang sebelumnya juga mengajukan nama Anies Baswedan. Dan untuk membahas serta menganalisanya, sudah bersama kami dua orang narasumber. Yang pertama, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Pipin Sopian, serta Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Kang Pipin, ada Prof. Burhan, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, kabar baik para narasumber. Jadi saya langsung konfirmasi saja dulu ke Kang Pipin. Jadi artinya kalau sudah ada paket seperti ini, namanya Aman, Anies, Iman, artinya jualannya berdua, atau kemudian nanti masih bisa negotiable begitu untuk nama calon wakilnya, terutama ke Nasdem dan juga PKB begitu, Kang? Ya, sebagai pemenang pemilu di DKI Jakarta tentu kami berharap ya bahwa
kepala daerah, gubernur, wakil gubernur DKI Jakarta, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menangkan. Dan bagi kami tentu PKS sebagai partai kader akan memprioritaskan kadernya untuk menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Dan aspirasi dari masyarakat juga demikian, dari bawah ya, dari kader struktur PKS yang menghendaki bahwa ada kader PKS yang dicalonkan. Dan muncullah dua nama, Pak Anies Baswedan dan Pak Sohibul Iman yang dijaring dari bawah, dan kemudian PKS berusaha untuk membangun komunikasi dengan partai lain. Hari Jumat lalu kami silaturahim dengan Pak Surya Paloh di Nasdem Tower. Ada sinyal positif dari beliau bahwa kalau kita mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman maka ada peluang menangnya besar ke depan. Tapi komunikasi itu sudah menyampaikan satu paket begitu ya Kang? Bukan hanya nama Anies Baswedan begitu Kang? Betul. Jadi kami tidak serta-merta menyampaikan nama Pak Sohibul ya dan Pak Anies Baswedan ini tanpa komunikasi dengan calon mitra koalisi kami ke depan. Jadi bagi kami saat ini ikhtiar yang kita lakukan setelah deklarasi atau penyampaian hasil keputusan DPTP PKS mengusung Anies dan Sohibul Iman atau dipanggil Aman ini, selanjutnya adalah kami akan kelilingkan Anies Sohibul Iman di Jakarta, door to door. Kader struktur PKS akan berjibaku untuk memaksimalkan ikhtiar bahwa Aman akan berlayar. Jadi bagi kami yakin prasangka baik ya, optimis bahwa ini akan berlayar untuk memenuhi harapan rakyat Jakarta. Oke, Kang, tadi Anda mengatakan tidak akan kemudian intinya adalah tidak memberitahu calon rekan koalisi ketika namanya belum ini. Jadi artinya PKB dan juga Nasdem ini sudah tahu nama calonnya adalah nama Pak Sohibul Iman dan sudah memberikan lampu hijau paling tidak. Ya, termasuk Pak Anies Baswedan sendiri sudah kami komunikasikan dan beliau setuju menerima keputusan ini ya, dan termasuk sebelum tadi disampaikan bahwa kami akan menyampaikan pengumuman keputusan DPTP juga kami juga sampaikan juga ke baik ke Nasdem maupun ke PKB. Baik. Dan so far kami bersyukur bahwa Pak Sohibul Iman adalah sosok yang punya akseptabilitas yang tinggi di kalangan elit dan mereka melihat kemampuan, kredibilitas Pak Sohibul Iman ini sudah teruji ketika Pilpres kemarin beliau diberikan tugas sebagai tim kecil, tim 8. Ini sangat luar biasa dan bagi kami PR-nya adalah bagaimana meningkatkan elektabilitas pada titik maksimal dan kami optimis untuk kali ini ketika ketokohan dan mesin partai ini bisa bergerak maka kami yakin di Pilkada DKI bisa keluar sebagai pemenang. Oke, baik. Saya minta analisa begitu dari Prof. Burhan. Jadi Prof, sebelum soal elektabilitas begitu, kalau kemudian pasangan ini sudah dipaketkan, itu seberapa kemudian modal kursi 18 yang ada di DPRD dari PKS itu bisa diterima paling tidak untuk Nasdem dan juga PKB begitu Prof? Ya, saya melihat memang langkah kuda PKS belakangan ini itu sangat menarik perhatian ya. Jadi menurut saya ini manuver cantik dalam rangka mengunci kader PKS agar dipinang sebagai orang nomor 2 di pasangan Anies Baswedan. Dan ini penting karena tidak ada satupun calon, tidak ada satupun partai yang punya kursi cukup untuk bisa mendaftarkan dirinya tanpa koalisi dengan partai lain. Dan dugaan saya PKS banyak sudah berkomunikasi dengan Surya Paloh. Dan kalau misalnya Nasdem sudah setuju dengan paket Anies Sohibul Iman, sudah sebetulnya cukup buat pasangan ini untuk dilayarkan. Nah yang menarik adalah PKB. PKB seperti apa langkahnya? Kalau misalnya PKB tetap berkomitmen untuk solid dan komit merawat koalisi perubahan di Pilkada Jakarta, kemungkinan PD Perjuangan yang akan kesulitan untuk mencari koalisi. Baik. Karena PD Perjuangan juga tidak cukup fungsinya. Baik. Jadi kalau misalnya PKB berkoalisi dengan PD Perjuangan, kita punya 3 calon. Jadi lagi-lagi ini koalisi yang menarik ya, dan setidaknya akan menaikkan posisi tawar PKS terutama sebagai pemenang
pemilu di Jakarta. Oke, Prof, sebelum kita ke soal PDIP begitu, jadi artinya PKB ini dalam posisi yang seperti apa ya, diinginkan oleh semua pihak, artinya PKS juga ingin PKB, PDIP bisa ke PKB jika ingin membentuk poros tersendiri. Jadi artinya PKB yang kemarin sudah sounding nama Anies terlebih dahulu untuk DPW Jakarta, apakah itu akan lebih gampang atau jangan-jangan sekarang daya tawarnya akan lebih tinggi begitu nanti untuk PKS begitu, Prof? Memang jadi naik posisi tawar PKB ya, karena dia menentukan apakah di Pilkada Jakarta nanti lebih dari 2 poros atau tidak. Kalau misalnya PKB main mata dengan partai lain, terutama PD Perjuangan, akan terjadi 3 poros. Karena PD Perjuangan sendiri, saya kira akan sangat berkepentingan untuk memasukkan nama kadernya, terutama minimal sebagai cawagup. Kalau sebagai calon gubernur, per hari ini tidak ada tanda-tanda kader PD Perjuangan kompetitif secara elektoral. Jadi memang PKB menjadi menentukan. Baik, itu menarik. Saya tanyakan ke Kang Pipin kalau begitu. Jadi Kang, kalau Nasdem itu rasanya Anda tadi mengatakan Jumat sudah ketemu, sudah ada lampu hijau dari Pak Surya. Jadi artinya untuk PKB ini seperti apa? Apakah susah-susah gampang? Apalagi DPP-nya itu belum mengumumkan, meski DPW sudah rekomendasi nama Anies Baswedan juga begitu. Baik, Kang Pipin, mohon maaf, sepertinya masih di-mute suaranya. Oke, kita masih menunggu. Oke, baik. Kami akan memperbaiki audio dengan Kang Pipin. Oke, silakan Kang. Sudah. Silakan. Jadi tentu kami menghormati ya hubungan baik antara PKS dan PKB selama ini. Makanya tadi sebelum kami menyampaikan ya Presiden PKS menyampaikan pidato pada sekolah kepemimpinan partai itu, kemudian kami berusaha menghubungi Gus Muhaimin ya, yang saat ini sedang berada di haji ya, sedang ada di Arab Saudi, dan juga kami berusaha untuk menemui beliau, tetapi karena belum memungkinkan, insya Allah dalam waktu 1-2 hari ini akan terjadwal. Jadi bagi kami komunikasi itu akan terus berjalan, termasuk tidak hanya dengan Nasdem dan PKB, kami juga akan komunikasi dengan PDIP, mungkin nanti dengan dengan Demokrat, Nasdem dan Gerindra, Golkar, PAN, P3, tentu kami akan komunikasikan. Kami hakul yakin bahwa setiap partai politik itu rasional, akan memilih siapa yang potensi peluang menang. Dan selama nanti partai-partai itu mencari ya, tetapi siapa yang akan diusung, kami akan terus bekerja untuk memaksimalkan elektabilitas Anies Sohibul Iman ini di tengah-tengah masyarakat. Kang, kalau Anda katakan semua partai rasional, apakah buat PKS juga rasional ketika nantinya sudah terbentuk rekan koalisi, tapi yang diinginkan adalah bukan Sohibul Iman untuk calon wakil gubernurnya, Kang? Ya tentu kami juga sangat rasional ya ke depan, tetapi ya Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kami akan berusaha yang terbaik ya, bahwa optimisme itu harus dilakukan. Kita akan evaluasi, kita akan lihat elektabilitas ya secara berkala melalui survei, dan ya saya kira kami partai kader yang paling rasional dan sangat melihat bagaimana peluang kemenangan itu tetap harus diikhtiarkan dengan mesin partai. Jadi kemenangan elektabilitas seseorang itu tidak akan stagnan, tetapi harus ada kerja politik yang dilakukan oleh tokoh, pemediaan, dan juga kader yang turun ke masyarakat. Itulah yang selalu kita lakukan dalam setiap hajatan pemilu atau pilkada. Baik, oke. Berarti kalau begitu yang ingin saya tanyakan kepada Prof. Burhan adalah bagaimana kemudian rasionalitas itu ketika banyak yang juga menarasikan bahwa ketika disandingkan Anies dan Sohibul Iman, maka ini berasal atau kemudian bisa mendapatkan suara dari akar rumput yang sama. Apakah ini kemudian tidak mengkhawatirkan? Tapi usai jeda saya tanyakan kepada Prof. Burhan, termasuk nanti minta tanggapan kepada Kang Pipin terlebih dahulu. Dan usai jeda tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia.
Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan dua orang narasumber. Saya ke Prof. Burhan terlebih dahulu. Jadi Prof, artinya kalau kemudian bicara soal rasional, elektabilitas, bagaimana dengan duet Anies Sohibul Iman ini? Apakah kemudian tidak mengkhawatirkan ini berasalkan dari satu basis pemilih yang sama begitu Prof? Memang kalau kita lihat dari basis sosial, kedua tokoh ini berasal dari cleavage yang sama, yaitu kelompok Muslim, religius, terutama yang tinggal di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan sebagian Jakarta Pusat. Mas Anies kurang begitu kuat di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Dan itu pula yang menjelaskan mengapa Mas Anies kalah tipis melawan Pak Prabowo di Pilpres kemarin di Jakarta. Karena kurang betul ya secara elektoral di dua wilayah yang kebetulan itu PKS juga kurang begitu dikdaya secara elektoral di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Nah, tetapi lagi-lagi kan masih ada waktu ya sampai bulan November. Tentu PKS dituntut untuk kerja keras, terutama mesin partainya harus dipanaskan segera. Kalau misalnya Ustadz Sohibul Iman yang dipinang oleh Anies sebagai cawagupnya. Tapi lagi-lagi sekarang yang menjadi perhatian adalah apakah paket ini paket winning template atau tidak. Dan untuk itu ada semacam ujian buat Mas Sohibul Iman untuk meningkatkan kenaikan elektoral terutama sebelum pendaftaran bulan Agustus tanggal 27. Dan dengan munculnya nama Sohibul Iman dalam beberapa hari terakhir, saya kok punya feeling ya, ini bagian dari strategi untuk boosting suara Sohibul Iman, karena beberapa hari terakhir kan nama Sohibul Iman mencuat ya. Sebelumnya bahkan sempat dicalon gubernurkan oleh Kang Pipin. Sekarang muncul sebagai cawagupnya Anies Baswedan. Jadi ini bagian dari strategi PKS juga untuk mencuri pertunjukan, terutama di tengah tarik-menarik partai politik yang tidak cukup kursinya untuk bertanding tanpa harus dengan koalisi dengan partai lain. Ya, karena memang tidak ada satupun partai di DPRD DKI Jakarta yang kemudian bisa mencalonkan sendiri begitu ya. Oke, saya ke Kang Pipin. Jadi artinya kalau kemudian ada basis yang menjadi celah itu terutama Jakarta Barat, Jakarta Utara, apakah ini tidak mengkhawatirkan begitu Kang? Ketika ya Anies atau dan Sohibul Iman ini kemudian diduetkan begitu? Ya, yang pertama karena modalnya Mas Anies juga lumayan tinggi ya, ketika beliau punya elektabilitas, mantan gubernur DKI dan juga mantan calon presiden yang suaranya sangat signifikan di Jakarta. Jadi bagi kami saat ini tinggal kami sedang memetakan suara-suara pilpres itu ada di mana, kurang lebihnya ada di mana, disitulah kami akan bekerja memaksimalkan itu. Saat ini ya kami meyakini ya kecintaan masyarakat Jakarta terhadap Mas Anies ini. Ya apalagi nanti kita akan petakan kira-kira berapa poros nanti akan maju, misalnya 2 atau 3 atau lebih. Dan kami yakin peluang menangnya itu besar karena sekali lagi kami melihat bahwa di Jakarta adalah masyarakat yang rasional, mereka akan melihat sosoknya dari sisi kapasitasnya, dari sisi kredibilitasnya, dan kami yakin masyarakat nanti akan melihat ya bagaimana sosok Pak Sohibul Iman yang merupakan S1, S2, S3-nya dari Jepang. Beliau seorang teknokrat, dulunya di JPTP, kemudian beliau juga mantan rektor Paramadina, beliau juga mantan wakil ketua DPR RI bidang ekonomi, dan kita akan melihat bagaimana PKS itu memang memiliki mesin partai, tetapi juga memiliki tokoh yang memiliki kapasitas untuk memimpin daerah Jakarta ke depan. Oke, Kang, kalau begitu pertanyaannya, PKS lebih condong yang mana? 2 poros atau 3 poros? Mencoba untuk merangkul yang bukan dari Koalisi Indonesia Maju, atau cukup dengan sekarang misalkan PKS dengan Nasdem nanti akan ada poros lain begitu, Kang? Ya sebetulnya bagi kami ketika kita mendapatkan dukungan partai lebih banyak lebih baik ya, sehingga kalau bisa 2 poros sehingga 1 putaran akan lebih baik. Dan tentu kami menghormati ya demokratisasi yang ada di Indonesia, siapapun boleh membentuk poros ya. Tetapi saya yakin bahwa setiap partai politik akan berhitung secara akurat kira-kira siapa yang berpotensi menang ke depan.
Baik, baik, oke. Saya ke Prof. Burhan lagi kalau begitu. Jadi Prof, mana yang lebih rasional dengan konstelasi hari ini? Dua poros tadi, artinya kemudian koalisi perubahan akan ditambah dengan PDIP, atau PDIP dan PKB akan berdiri menjadi poros tersendiri begitu, Prof? Misalnya pengen meningkatkan posisi tawar untuk mengalahkan pasangan calon gubernur yang diusung oleh status quo ya, oleh istana, baik pemerintahan sekarang maupun pemerintahan ke depan, ya PD Perjuangan dan PKB sebaiknya berkoalisi dalam satu kongsi dengan PKS dan Nasdem. Tapi lagi-lagi PD Perjuangan dan PKB kan kemungkinan punya kebutuhan subjektif elektoral yang berbeda dengan PKS dan Nasdem. Tetapi buat PKB saya kira jauh lebih besar ya tuntutannya untuk mengikuti komitmen bersama. Jangan lupa koalisi perubahan itu sudah disepakati bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga mau diturunkan di Jakarta. Dan PKB sudah terikat ya oleh kesepakatan koalisi perubahan. Dan jangan lupa pula PKB sudah menikmati posisi didukung oleh PKS terutama dalam Pilpres kemarin ketika Muhaimin Iskandar didukung oleh PKS berpasangan dengan Anies Baswedan. Jadi lain dengan PD Perjuangan yang secara politik tidak punya hutang budi apapun dengan PKS atau Nasdem. PKB punya ya hutang budi itu. Tetapi lagi-lagi kalau PKB kemudian melirik ya ke PD Perjuangan, kemungkinan kita punya 3 pasang. Dan itu sangat ditentukan oleh dinamika terakhir menjelang pendaftaran. Jadi apa yang sekarang kita dengar dari PKS dengan menjodohkan Anies dengan Sohibul Iman, itu menurut saya belum tanda titik. Itu masih koma, karena belum didaftarkan ke KPUD. Oke, Prof. Jadi kalau kemudian dengan logika yang Anda sebutkan tadi, ada hutang budi PKB, ada kemudian langkah yang mau tidak mau sebetulnya PDIP tidak bisa sendiri. Jadi artinya ini akan lebih condong kepada empat komponen ini menjadi satu begitu, Prof? Begitukah? Ya bisa jadi karena kan PD Perjuangan ini kuncinya lagi-lagi PKB. Kalau PKB ya ikut mendukung pasangan Anies Sohibul Iman, maka PD Perjuangan tidak punya banyak opsi lain di situ. Karena opsinya tinggal Ridwan Kamil yang didukung oleh istana, yang kita tahu sekarang hubungan dengan Ibu Mega sedang tidak baik-baik saja. Dan yang kedua adalah Anies Baswedan. Ya. Nah, kalau misalnya melihat dari konstelasi politik nasional, PD Perjuangan lebih dekat untuk mendukung Anies dan Sohibul Iman. Mungkin kompensasinya dengan cara PKS atau Nasdem mendukung calon yang diusung oleh PD Perjuangan di tempat lain. Misalnya kan lagi-lagi partai politik atau politisi punya banyak cara untuk mencari konsensus. Nah, itu syaratnya adalah PKB tidak main mata dengan PD Perjuangan. Karena jangan lupa statement Masinton hari ini mengatakan PD Perjuangan masih terbuka untuk membentuk poros tersendiri di luar Anies dan Ridwan Kamil dengan mengajak PKB. Jadi lagi-lagi PKB sekarang menjadi menentukan apakah akan terjadi poros ketiga ataukah head to head big match antara baik. RK adalah itu dengan Anies. Baik, ini saya tanyakan kalau begitu terakhir kepada Kang Pipin. Jadi artinya bagaimana optimisme PKS ini masih bisa merangkul, menggandeng PKB untuk bisa bersama-sama nanti pada Pilkada Jakarta untuk tidak membentuk poros lainnya, begitu Kang? Ya, saya kira dengan hubungan baik, modal hubungan baik antara PKS dan PKB itu menjadi salah satu pertimbangan kami untuk mengusulkan Anies Sohibul Iman. Bagi kami yakin ya terbuka komunikasi saat ini lancar ya bagus antara PKS dan PKB dan kami optimis bahwa pasangan Anies Sohibul Iman ini insya Allah akan didukung oleh PKB juga. Dan lagi kami juga tidak menutup kemungkinan ya mengajak PDIP untuk sama-sama bergabung untuk mendukung pasangan Anies. Termasuk juga dari partai yang lain ya Gerindra, PAN, Golkar dan yang lainnya. Kami yakin bahwa setiap kita ingin menang dan mari kita sama-sama
untuk mendukung calon yang memiliki kapasitas dan kapasitas dapurnya terbaik untuk Jakarta. Baik, oke. Kami publik tentu akan menunggu bagaimana kelanjutan dari dinamika ini. Terima kasih waktu dan juga insight dari para narasumber. Ada Kang Pipin Sopian, juru bicara PKS, kemudian Prof. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai upaya peretasan pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDSN 2 yang saat ini terjadi menjadi pelajaran serta evaluasi bagi pemerintah. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia.